2022 ini apakah sudah sesuai dengan harapan dari para publik ataukah dari pers sendiri sudah melakukan suatu berita yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat Hari Pers untuk kawan-kawan sekalian, insan jurnalis dan industri pers dimanapun Anda berada. Saya sebagai pemimpin umum dari Jurnal Wicasana Group, di grup kami ini ada sekitar 12 media, baik online maupun cetak. Kami kolaborasi dengan Poros Nusantara dan Monitor Group. Mereka itu ada sekitar 7-9 media yang hari ini bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Pers di Universitas Trilogi. Universitas Trilogi ini kita daulat sebagai kampus kerukunan. Nah, kebetulan konsentrasi kami ini adalah mengabarkan kerukunan di negara ini. Jadi menjaga kerukunan nasional. Di momentum Hari Pers, Dewan Pers itu mengangkat tematik tentang isu lingkungan. Kami mengangkat tematik tentang isu merdeka belajar. Jadi jurnalis itu rata-rata sampai hari ini itu ya saya sendiri masih perlu banyak belajar. Jadi bagaimana kita sebagai insan pers harus merdeka belajar untuk menjadi jurnalis yang unggul dan berdaulat. Artinya unggul itu kita beda dong dengan stigma di tengah masyarakat, bahkan kawan-kawan narasumber ketika ketemu dengan narasumber masih agak miring melihat kita sebagai wartawan. Karena yaitu tadi, kadang-kadang saya atau teman-teman yang lain mengabaikan yang namanya kode etik jurnalistik. Nah, kebetulan kami akan fokus menata itu lagi untuk menempa diri kita semua, teman-teman jurnalis, agar kita menjadi profesional, merdeka, unggul, dan berdaulat. Maka kita usung tema keluarga besar kami adalah jurnalis profesional, merdeka, unggul, dan berdaulat. Harapan kita ke depan, satu, kita sebagai pilar bangsa. Dua, kita mesti lebih diperhatiin dong sama pemerintah. Artinya teman-teman media, teman-teman wartawan yang khususnya jurnalis lah, wartawan yang sering di lapangan itu sedikit diberikan angin segar lah untuk survive ya, untuk meraih sebuah kesejahteraan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Jadi itu harapan kita di Hari Pers 2022 ini. Terima kasih. Ya. Mas, bagaimana dengan melihat para jurnalis yang artinya saya bertanya ini sesuai dengan apa yang kami jalankan, yaitu media online. Nah, media online selama ini juga artinya banyak dari masyarakat atau stigma dari masyarakat atau publik kepada kami itu mereka belum meyakinkan kami media online atau sebagai jurnalis online. Tentu. Nah, bagaimana supaya bisa meyakinkan kembali mereka terhadap kami ini seperti apa, Pak? Baik, di Indonesia saat ini faktanya itu ada media mainstream dan media kita lah, media middle ya, media middle itu teman-teman yang ada di media cyber atau sering kita sebut sebagai media online. Kami pun punya media online, kami pun punya media cetak, kami pun punya channel YouTube, kita punya studio podcast hari ini karena udah trennya ke sana. Jadi tren industri media ke depan sebenarnya lebih fokus kepada online dan podcast nanti ke depannya. Nah, kebetulan teman-teman jurnalis yang selama ini meliput di medianya masing-masing, di media online itu, yaitu belum dibekali profesionalisme. Bagaimana pengambilan gambar yang baik, bagaimana penulisan yang padat, singkat, jelas, dan memenuhi unsur 5W1H. Itu yang mesti kita rubah sehingga paradigma masyarakat akan menjadi lebih positif. Hari ini kita harus terus-terusan mengabarkan happy news is a good news. Jangan selalu dikit-dikit bad news, dikit-dikit kriminal, dikit-dikit pencabulan, dikit-dikit perampokan, itu yang kita sebarin. Media online ini trennya harus happy news, mengabarkan kebahagiaan-kebahagiaan sehingga kita beda dengan mainstream. Kalau kita ikut-ikutan mainstream, ya kegulung lah. Itu loh maksudnya. Kalau mainstream hari ini itu masih konsepnya masih bad news is a good news. Nah, kalau media online, yuk kita sama-sama happy news is a good news. Kita kabarkan kerukunan, kita kabarkan berita agama, kita kabarkan berita-berita kebahagiaan agar ada ciri khas. Kalau pengen denger liputan-liputan yang menyenangkan, baca online aja deh. Nah, gitu loh. Jadi
Sekarang ini media ada di tangan orang masing-masing loh, nggak perlu nonton TV. Sekarang, nah itulah keunggulannya online ke depan. Sehingga, yuk teman-teman media online, kita tingkatkan kualitas kita untuk mengabarkan happy news is a good news. Bareng-bareng, Jurnalis Wicaksana Group akan mengawali itu, insya Allah. Berarti sedikit kita mindset keluar dari Yes, berita nasional yang betul. selama ini banyak orang media-media lain Yes. sebarkan. Tapi Faktanya kita kesulitan cari iklan. Teman-teman kesulitan cari iklan, teman-teman kesulitan cari berita editorial. Kenapa? Karena sudah di-coop oleh teman-teman media mainstream. Kita dikasih sisanya aja enggak gitu loh. Kalau kita masih mau berkolaborasi, tapi konsep kita adalah kemitraan dan mengabarkan kegembiraan, maka banyak narasumber, tokoh publik, tokoh agama, pengusaha yang mau merekrut kita. Nah dari situ kan income penghasilan teman-teman bisa bertambah. Kemitraan itu yang menjadi penting. Terima kasih. harapannya ini Pak untuk kedepannya lagi Oke, harapan saya sebagai pelaku dan saya sebagai salah satu dari jurnalis dari sekian juta jurnalis di Indonesia dan saya juga pelaku industri media, saya berharap kepada teman-teman menjaga nama baik, kemudian bersatu padu, kita mesti ada sebuah kekuatan yang nanti kami akan menginisiasi ada namanya Komisi Nasional Penyelamat Wartawan. Karena teman-teman di lapangan itu banyak sekali yang masih kena intimidasi, kena kekerasan dan segala macam. Itu mesti solid dulu. Kalau kita nggak solid ya dipetot sini hilang lagi. Itu harapan kita ke depan dan alhamdulillah hari ini Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti mendampingi kami dan kita akan mengawali itu mengakomodir teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Terima kasih. kira-kira kapan ini mau di Bulan depan, insya Allah. Oke, Bulan depan. realisasinya bulan depan. Bulan depan kita akan launching. Hari ini saya launching lembaga diklat Wartawan Nusantara. Bulan depan kita akan launching Komite Nasional Penyelamatan Wartawan. Insya Allah kita akan kolaborasi dengan DPD RI. Terima kasih.